Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya Bali Zendato Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang sebuah power supply dari speaker aktif. Nah, jadi power supply ini dari speaker aktif merek Advance. Jadi kebetulan power supply ini sebenarnya ini dari teknisi lain ya, minta untuk diperbaiki gitu. Dan ternyata setelah saya cek power supply ini, dan nampaknya IC bagian driver ini untuk mendrive tegangannya udah rusak ya. Itu terlihat sudah pecah dari atasnya, dan sungguh sulit banget bagi saya kalau IC yang seperti ini rusak, karena di tempat saya agak sulit memang. Dan saya juga lihat di bagian bawahnya, kalau kita lihat secara kasat mata saja sudah terlihat bahwa diode SMD bagian bawah ini udah rusak juga. Nah, jadi sebenarnya pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya mau memberikan solusi aja. Kalau memang IC yang seperti ini rusak, nggak usah lagi diganti, cukup dicopot, terus juga bagian dioda SMD-nya yang rusak itu dicopot. Terus cara satu-satunya untuk menghidupkan kembali power supply ini dengan kita menggunakan yang namanya rangkaian gacon. Saya nggak tahu apakah teman-teman tahu gacon, jadi saya akan sertakan gambarnya. Ini yang namanya rangkaian gacon ya. Sekalian juga tentang speaker Advance yang milik dari power supply ini. Nah, ini gambarnya ya. Jadi speaker aktif yang ini itu menggunakan Akia baterai yang 12 volt. Jadi itulah video saya hari ini tentang saya memberikan solusi bagi teman-teman kalau teman-teman kesusahan mencari IC yang seperti itu yang mendrive bagian trafo switching seperti ini. Jadi sebenarnya teman kita teknis ini sebenarnya bisa aja sebenarnya memperbaiki yang seperti ini pakai gacun yang seperti yang saya sampaikan. Cuman kemarin dia kira saya bisa dapat IC yang seperti itu, makanya dia lempar ke aku gitu. Jadi arti dari atau definisi dari rangkaian gacun yaitu rangkaian pengganti dari rangkaian primer dari sebuah power supply, dengan catatan bagian trafo switchingnya masih bagus. Bagi teman-teman yang ingin pasang bagian rangkaian gacun ini, jangan lupa juga pasang di bagian kaki optocooler itu, IC optocooler itu, karena biasanya kalau nggak dipasang kabel di bagian optocooler itu kadang-kadang juga tegangan dari power supply atau pengganti itu ngaco gitu, ngaco. Jadi teman-teman harus bisa setting dengan benar gitu. Terus jangan lupa juga teman-teman periksa di bagian sekundernya. Biasanya kalau bagian primernya sudah rusak, kadang-kadang ngena juga bagian depan di bagian primer. Nah, jadi teman-teman mungkin hari ini saya hanya memberikan solusi aja ya di video hari ini. Dan sebenarnya rangkaian power supply ini sebenarnya sama seperti power supply di DVD di bagian receiver, hanya bedanya itu di bagian ampere doang gitu ya. Nah, seperti ini juga power supply dari TV LED LG yang 22 inch sebenarnya sama aja modelnya, bentuknya yang beda-beda, terus ampernya doang. Kalau di bagian apa itu namanya, di bagian Advance ini biasanya 2 ampere ya, minimal 2 ampere. Walaupun kalau kita ganti pakai 1 ampere itu biasanya ngecas, cuma nggak menyimpan gitu di bagian akinya. Makanya harus kita memperbaiki bagian power supply ini supaya optimal lah gitu ya. Jadi teman-teman, demikian saja video saya hari ini. Mungkin agak aneh video saya hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Kota Gunung Stoli. Ya ahobu.